Siap. Hormat. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Ya, Ibu berharap semua dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita akan belajar kimia ya tentang perkembangan teori atom dan struktur atom. Namun sebelumnya Ibu mau mengecek dulu. Ya, apakah kalian sudah siap belajar? Ya, bagaimana kondisi kelasnya? Ya, kondisi kelasnya sudah rapi. Ya, coba berdiri dulu. Ibu mau lihat kesiapan kalian berkaitan dengan kerapian belajar. Ya. Ya, oke. Ternyata semuanya sudah rapi ya. Ya. Ibu berharap dalam setiap pembelajaran kondisi kelasnya harus kondusif seperti ini. Kalian sudah terlihat sangat siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, silahkan duduk. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya. Terima kasih Bapak, kami dan menginginkan dari Bapak, menginginkan dari Bapak, semua akan menjadi pelajaran kami, yang memperhatikan dari Bapak, kepala pikiran kami, masukan kami, sehingga kami mampu memenuhi tidak ada dalam harapan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa. Ya, baik. Terima kasih Reva. Reva sudah pimpin kita dalam doa. Nah, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya sebagai bentuk disiplin kalian saat kalian ada dan belajar dalam kelas. Oke. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Ya, oke. Karena semua hadir, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya. Nah, kita akan belajar tentang pengantar teori atom, perkembangan teori atom, dan struktur atom. Nah, kalau berbicara tentang atom, ya, kalau berbicara tentang atom, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu atom. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, kira-kira apakah ada yang masih ingat tentang atom itu sendiri? Ya. Oke, silahkan satu-satu dari Jeniati. Atom adalah partikel terkecil suatu unsur yang memiliki sifat kimia sesuai dengan unsur. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Jenny dulu. Ya, yang berikut. Tadi Ibu lihat ada yang masih angkat tangan tuh. Ya, Reva silakan. Apa itu atom? Atom adalah unit terkecil dari unsur yang masih memiliki sifat-sifat unsur tersebut. Ya, atom adalah unit terkecil yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan unsur tersebut. Yang berikut, masih adakah yang mengingat materi sebelumnya tentang atom? Ya, Esra, silakan Esra. Atom adalah unit terkecil dari unsur atau suatu materi. Ya, atom adalah unit terkecil dari suatu materi. Nah, pembelajaran sebelumnya ini akan menolong kita untuk memahami pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini tentang perkembangan teori atom dan struktur atom itu sendiri. Nah, tujuan kita mempelajari teori atom ini sendiri adalah agar kita bisa mampu memahami, kita bisa mampu mendeskripsikan perkembangan teori atom. Ya, yang kedua, kita mampu menjelaskan atau mendeskripsikan partikel-partikel penyusun atom itu sendiri. Dan yang ketiga, kita mampu menentukan nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan neutron. Nah, itu tujuan pembelajarannya kita ya. Nah, kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memahami perkembangan teori atom itu sendiri dan mampu memahami struktur atom. Ya, oke. Yang berikut, metode pembelajaran yang akan kita pakai pada pembelajaran hari ini adalah kita akan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah.
Ya, jadi Ibu akan memberikan contoh soal atau kasus atau soal-soal yang nanti akan kamu selesaikan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya, tentang struktur atom dan perkembangan teori atom. Nah, kalau berbicara tentang atom, ya, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang teori atom itu sendiri. Nah, teori atom itu sendiri ada lima ilmuwan yang terus mengupdate tentang perkembangan teori atom itu sendiri. Nah, perkembangan teori atom itu sendiri dicetuskan pertama kali oleh Demokritus, ya, oleh Demokritus. Yang kedua oleh Dalton, yang ketiga oleh Thomson, yang keempat oleh Rutherford, dan yang kelima oleh Bohr dulu, ada Bohr, dan ada perkembangan teori terbarunya yang disebut dengan mekanika kuantum. Ya, oke. Nah, dari 5 perkembangan teori ini, ya, menjadi dasar untuk kita bisa mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini tentang perkembangan teori atom. Bagaimana perkembangan teori atom yang diupdate oleh ilmuwan di masa-masa sekarang ini. Nah, oke, coba kita lihat. Ibu akan tampilkan video, tapi sebelum menonton video, kita ice breaking dulu. Ya, oke. Ya, kita ice breaking dulu untuk merilekskan kepala ya. Ibu guru juga bisa merilekskan kepala. Oke. Silakan. Ice breakingnya itu kamu dengar petunjuk dari ibu ya. Ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, 1 kali lagi. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, silakan duduk. Ya. Ya, Ibu akan menampilkan sebuah video ya berkaitan dengan perkembangan teori atom dan struktur atom itu sendiri. Nah, perkembangan teori atom dan struktur atom itu sendiri akan dijelaskan di dalam video ini. Dan di dalam video ini peserta didik diminta untuk mengamati isi dari video ini. Setelah kamu mengamati isi dari video ini, ya, kamu akan diminta untuk memberikan penjelasan kembali dari apa yang kamu dapatkan dari video ini ya. Selain mengamati video, Ibu akan membagikan materi bagi kamu ya. Ibu akan memberikan materi. Ya, materinya dulu. Nanti LKPD-nya pada kegiatan inti kita diskusi. Ya. Ya, Ibu berharap kamu bisa memperhatikan video yang ada di depan. Ini sebagai pengantar kita untuk kamu bisa masuk dalam kegiatan inti di pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana seandainya sepotong besi dipotong menjadi 2, kemudian setiap bagian yang kecil dipotong menjadi 2 lagi, dan seterusnya sampai bentuk yang terkecil? Kira-kira apa yang akan diperoleh? Pernahkah juga kita berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan bermadani, tetapi ketika didekati dan dipegang ternyata hanya butiran-butiran kecil? Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel paling kecil, disusun zat yang lebih besar. Partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Konsep atom pertama kali ditemukan
filsuf Yunani yang bernama Democritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus, akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil ini disebut sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Satu abad kemudian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Nah, berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf ini hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pemahaman suatu atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangan ilmu kimia modern. Nah, pencetus teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola kecil dan menggunakan 4 postulat. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, partikel itu dinamakan dengan atom. Postulat yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. Dan yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan sifat fisik materi, tidak menjelaskan cara-cara atom berikatan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron, dan berdasarkan temuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk baca teori atomnya di materi yang edukasi. Nah, menurut Thomson, atom menampung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom, di mana atom sendiri diasumsikan berupa bola kecil yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama dua asistennya yang bernama Hans Giger dan Ernest Marsden. Mereka melakukan percobaan penembakan lemper emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Nah, data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus gas karena melalui daerah hampa. Kemudian, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom.
Oleh karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian, model atom Rutherford ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, kemudian belum menjelaskan letak elektron dan lokasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Henrik David Bohr memperkenalkan model atom Rutherford dengan menerapkan teori quantum Planck. Model atomnya dikenal dengan postulator. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada grup atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, emisi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah yang pertama, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Dan yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Teori atom berikutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, teori ini didasari oleh sifat pluralisme partikel dan melibatkan beberapa ahli. Pada tahun 1923, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1926, Erwin Schrödinger mengungkapkan persamaan gelombang dalam atom. Nah, setahun kemudian, Werner Heisenberg mengembangkan teori atom mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Nah, hanya saja posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Nah, teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron, yang kemudian dinamakan dengan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Nah, dapat disimpulkan di sini, satu kulit terdiri dari beberapa subkulit, kemudian satu subkulit tersusun dari orbital-orbital, dan satu orbital dapat menampung maksimal 2 elektron. Ya, oke. Nah, Ibu berharap semua sudah bisa menyimak videonya dengan baik. Nah, supaya bisa memahami lebih detail lagi tentang perkembangan teori atom, maka Ibu akan bentuk kalian ke dalam kelompok. Ya, kalian akan dibentuk dalam 3 kelompok. Ya, silahkan kalian berbaur ke kelompok masing-masing. Ya, jadi kelompoknya ini Ibu sudah identifikasi sebelumnya. Ya, sesuai dengan kemampuan belajarnya kamu. Oke. Ya. Ya, oke. Kita akan masuk dalam kegiatan intinya yaitu diskusi. Ya, kita akan diskusi bersama. Nah, dari hasil pemaparan video tadi, ya, kamu diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nah, ini kegiatan paling inti sudah dari kegiatan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dari kegiatan ini,
kamu diminta untuk ya mendeskripsikan dalam bentuk tulisan ya perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom itu sudah ada dalam LKPD ya. Di situ ada gambarnya. Ya. Ada gambarnya terus kamu deskripsikan ya. Kamu deskripsikan dalam bentuk tulisan di tabel yang sudah Ibu siapkan dalam LKPD ya. Ibu akan bagikan satu persatu. Ya, per kelompok. Ya. Sebelum mengerjakan yang ada di LKPD, Ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya dulu, kira-kira dari setiap kelompok, dari setiap kamu yang sudah melihat video tadi, apa yang kamu pelajari atau apa yang kamu peroleh dari video tadi? Ya, sebelum kita masuk dalam pengerjaan LKPD-nya. Ya, jadi ini sebagai bentuk stimulasi bagi kamu untuk bisa semangat dalam mengerjakan LKPD-nya. Jadi tadi dari pemaparan video tentang perkembangan teori atom, kira-kira apa yang kamu pelajari dari situ? Ya, oke, Jeniati, silahkan. Dapat di video yang telah kami nonton, belajar tentang mengetahui berbagai teori. Ya, oh, jadi dari videonya menurut Jenny dia mempelajari perkembangan dari berbagai teori atom. Selain itu ada yang lain di kelompok sini, masih kelompok sini dulu. Ya. Teori atom apa-apa saja. Ya, selain menjelaskan teori-teori atom, di dalamnya ada berapa postulat? Berapa postulat yang disampaikan dalam teori atom tadi? Ya. Di kelompok sana bisa menjelaskan? Ya. Kalau tidak bisa, Ibu lanjut dulu ke kelompok di sebelah. Reva, ya silahkan. Ya silahkan Reva. Ya silakan. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Pauli atau hukum susunan besar. Ya, itu dari teori Dalton ya. Ya, jadi ada 5 postulat yang dipaparkan di video tadi. Nah, ketika kamu bisa memahami tentang postulat-postulat ini, kamu bisa menjelaskan atau kamu bisa mendeskripsikan dalam bentuk pengerjaan LKPD-nya itu dengan baik. Nah, oke. Di kelompok sini dulu. Kelompok sini, apa yang kamu peroleh dari hasil pemaparan video tadi, hasil menonton video tadi? Ya. Ya, silahkan Ezra. Sama seperti teori atom Dalton, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan. Berikut beberapa kekurangan teori atom Thomson. Yang pertama, teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola.
Ya, oh jadi yang Esra dapatkan tadi dari pemaparan video ini, Esra memahami tentang kelemahan dari teori atom Dalton. Ya, oke. Dari pemaparan video tadi itu, kita bisa memahami tentang teori atom, perkembangan teori atom sendiri, yang nanti akan kamu kerjakan dalam LKPD. Dan Ibu juga sebelum itu akan menjelaskan tentang proton, ya, jumlah proton, nomor atom, nomor massa, elektron, dan neutron. Apa kaitannya dengan perkembangan teori atom itu sendiri? Nah, dari pembelajaran perkembangan teori atom itu, kita akan bisa memahami partikel-partikel penyusun atom itu sendiri, itu yang disebut dengan struktur atom, yang di dalamnya itu ada nomor massa, ada nomor atom, ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Nah, proton dan elektron dan neutron ini adalah partikel penyusun atom itu sendiri. Nah, partikel proton itu dia bermuatan positif. Ya, biasanya disimbolkan dengan tanda plus atau tanda tambah. Kalau partikel penyusun elektron yang penyusun atom yang diberi simbol negatif itu disebut dengan elektron. Terus di dalam inti itu ada partikel atom juga yang tidak bermuatan yang sering disebut dengan neutron. Neutron dan proton ini ada di dalam inti atom. Sedangkan elektronnya itu dia bergerak pada lintasan luar atom itu sendiri, bergerak mengelilingi atom itu sendiri. Nah, oke. Dari sini Ibu meminta kalian untuk sekarang memulai mengerjakan LKPD yang ada, ya. Proses pengerjaannya itu kamu harus bisa bekerja sama, bisa bertanggung jawab, bisa saling menghargai pendapat, ya. Jadi ini pembelajaran sosial emosionalnya juga ada di dalam. Ya, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosionalnya juga ada di dalam, di mana metode diskusi pola secara kolaboratif itu kamu harus terapkan. Ya, jadi semuanya harus aktif bekerja, harus memberikan pendapat, ya. Ya, perhatikan petunjuk di dalam LKPD itu, ya. Pengerjaan perkembangan teori atom itu harus diisi sesuai dengan yang ada di LKPD. Yang diminta ada 3. Ya, itu harus dikerjakan dengan baik. Terus yang berikut itu ada perkembangan teori atom. Ya, yang harus kamu selesaikan sesuai dengan pemaparan materi, ya. Setelah perkembangan teori atom itu kamu selesaikan, kamu juga harus bisa menyelesaikan perhitungan atau menentukan nomor massa, nomor atom, proton, elektron, dan neutron. Ya, jadi silahkan menentukan proton, elektron, dan neutron, nomor massa, nomor atom itu dengan benar. Ya, jadi ketika kamu sudah menentukan proton, elektron, dan neutron dan perkembangan teori atom, kamu harus bisa memahami apa yang kamu kerjakan, ya. Ya, jadi kamu bisa memanfaatkan tabel periodik. Ya, tabel periodiknya ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mengerjakan penentuan nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan neutron. Ya, jadi
Nanti harus bisa mengerjakan proton elektron, cara menghitung proton elektron bisa tidak? Supaya bisa maju tulis di papan. Tinggal lihat sini. Ya, jadi dari pengerjaan LKPD-nya, apakah ada yang mengalami kesulitan? Kalau kamu mengalami kesulitan, kamu boleh bertanya pada ibu. Ya, jika dalam melakukan pengisian lembar kerjanya itu, kamu mengalami kesulitan, kamu bisa bertanya ke ibu. Anjali, kamu bisa hitung proton, elektron, dan neutron? Ya, oke. Silakan terapkan kerjasama secara kolaboratif di antara setiap anggota kelompok. Ya, untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD. Ya, untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD, kamu juga bisa menjadikan menggunakan buku kimia. Buku kimia ini sebagai sumber untuk bisa mengerjakan penentuan nomor massa, nomor atom, dan nomor ya proton, elektron, dan neutron ya. Jadi buku kimianya itu bisa kamu manfaatkan. Itu ada di halaman 60 ya. Silakan buka. Ya. Proton, nomor massa itu sama dengan proton tambah neutron. Nomor atom itu sama dengan proton, sama juga dengan elektron. Untuk menghitung proton, elektron, dan neutron. Proton tambah neutron, iya. Ya. Jadi untuk menentukan nomor atom, berarti kamu lihat protonnya sudah ada nilai, berarti nomor atomnya. Ya, oke. Silakan jika ada yang mengalami kesulitan di dalam pengerjaan LKPD boleh bertanya, ya. Ya. Ya, silakan. Kalau mau bertanya silakan. Di unsur magnesium, kenapa dalam jumlah proton, elektron, dan neutron nilainya sama? Oh iya. Oke. Jadi Menurut pendapat ibu, ini dan ini sama. ya, oke. Setelah kamu selesai mengerjakan, teman-teman yang lain selesai mengerjakan, ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan proton, elektron, dan neutron itu sendiri ya. Selesaikan dulu LKPD-nya, ya.
Selesaikan dulu LKPD-nya dan Ibu akan jelaskan ya.
Ya. Di kelompoknya Reva, apakah mengalami kendala? Ada yang perlu ditanyakan ke Ibu? Ya, Femi mau bertanya, Femi. Oh iya, jadi nanti setelah di akhir kamu menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kegiatan inti ini, baru refleksinya kamu kerjakan ya. Jadi untuk sementara selesaikan dulu yang ada di LKPD dulu. Soal-soal yang Ibu sudah siapkan. Ya, jadi Ibu berharap kamu bisa menggunakan metode numerik ya, bisa menghitung dengan baik jumlah proton, elektron, dan neutron. Ya, menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron itu sangat gampang karena sudah ada di dalam buku dan sudah ada dalam LKPD. Ya, itu sudah ada clue-clue, sudah ada angka-angka yang sudah tertera di dalam LKPD. Jadi kamu tinggal hitung lagi untuk menemukan poin-poin yang diminta, titik-titik yang ada. Ya, ada yang sudah selesai? Sudah? Perhitungannya sudah bisa ya? Untuk menentukan perhitungan nomor massa dan ya, nomor massa, menentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton dan jumlah neutron, elektron dan neutron. Ya, oke. Ya. Ya, Ibu pikir waktu diskusinya kita selesai dan waktunya kita untuk, waktunya kamu untuk menganalisa ya. Saat kamu mengerjakan LKPD-nya itu Ibu yakin pasti kamu sudah sambil menganalisa perhitungan nomor massa, ya penentuan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Silakan kamu amati kembali, perhatikan kembali hasil perhitungannya kamu. Supaya kamu bisa menganalisa. Ya, menganalisa kira-kira apa hubungannya pembelajaran perkembangan teori atom dengan partikel-partikel penyusun atom, yang mana itu ada proton, elektron, dan neutron, dan bagaimana cara menentukan proton, elektron, dan neutron yang ada dalam atom itu sendiri ya. Silakan perhatikan kembali hasil perhitungannya kamu, jangan sampai ada yang salah. Ya, silakan perhatikan kembali hasil perhitungannya, poin per poin ya, dari poin 1 sampai poin ke-6. Ya, jadi setelah kamu menganalisa hasil perhitungan yang ada di LKPD, ya Ibu minta kamu untuk memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya kamu itu berkaitan dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi kesimpulannya berkaitan dengan materi yang kamu kerjakan,
proton, elektron, nomor atom, dan nomor massa. Kamu bisa sampaikan bagaimana cara menemukannya ya, menentukannya. Ya, oke. Ibu berharap di setiap kelompok bisa membuat kesimpulan. Ibu berharap dari setiap kelompok bisa membuat kesimpulan tentang hasil perhitungannya. Ya, ada yang mau bertanya silahkan. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Oh, itu di refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajarannya setelah nanti. Nanti dengar petunjuk dari Ibu. Sekarang kamu masing-masing kelompok, perwakilan dari setiap kelompok memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulan bagaimana cara menentukan proton dan elektron dan neutron. Ya. Ya. Ya, Ibu, sekali lagi Ibu sampaikan, kamu diminta untuk memberikan kesimpulan berkaitan dengan apa yang kamu kerjakan di dalam LKPD, yang kamu sudah diskusikan. Termasuk dengan perkembangan teori atom, terus dengan perhitungan proton, elektron, dan neutron. Ya. Kelompok untuk memberikan kesimpulan berkaitan dengan hasil pekerjaannya dia. Ya. Setelah memberikan kesimpulan baru kamu diminta untuk mempresentasikan jawabannya kamu. Oke, satu persatu. Oh, perwakilan dari setiap kelompok. Oke, silakan Jeniati. Baik, selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman semua yang telah memberikan kami kelompok 1 untuk Ibu minta kesimpulannya ya. Oke. Contoh mengungkapkan tentang atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dilakukan dan dapat terbagi lagi. Yang kedua, teori atom mengungkapkan bahwa atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Yang ketiga, teori atom Rutherford mengungkapkan bahwa Kalau begitu dari kelompok Jeniati selesai memberikan kesimpulan dan kita beralih ke kelompok berikut. Nanti mempresentasikan hasilnya setelah memberikan kesimpulan dari kelompoknya dulu ya. Oke, silakan kelompok berikut. Reva.
Reva dan teman-teman, ya, bagaimana kesimpulan kamu setelah kamu melakukan penentuan proton, elektron, dan neutron, dan bagaimana kamu mendeskripsikan dalam tulisan perkembangan teori atom itu sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Oke, silakan Reva dan kawan-kawan. Ya, silakan Reva. Berikan kesimpulan dari kelompok kamu tentang hasil diskusi kamu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulan yang kami pelajari tentang perkembangan teori atom. Yang pertama itu teori atom Dalton yang menjelaskan bahwa model atom ini menggambarkan atom sebagai bola pedal yang tidak bermuatan. Berhubungan dengan model atom Thomson, model atom ini berbentuk sebagai roti kismis dikarenakan atom ini merupakan kesimpulan dalam menghitung nomor atom itu dimulai dari pengisian elektron ke dalam orbital dimulai dari tingkat energi rendah sampai tingkat energi. Yang kedua yaitu deskripsi model atom. Model atom ini adalah atom Dalton yang paling sederhana. Model atom ini menggambarkan atom sebagai bola puzzle yang tidak bermuatan. Yang kedua, model atom ini adalah model atom Thomson. Model atom merupakan bola pada bermuatan positif dengan partikel negatif atau elektron. Yang ketiga yaitu model atom ini adalah model atom Bohr. Model atom yang dinyatakan terdiri dari atom serta dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam tingkat energi tertentu. Ya, oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, jadi yang tadi itu kesimpulan dari hasil elaborasi kamu, bagaimana kamu mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD ya. Nah, setelah ini kamu akan mempresentasikan tadi itu kesimpulan hasil elaborasi analisa. Ya, analisa hasil kerjanya kamu. Sekarang kamu akan mempresentasikan hasil kerja kamu per poin dari LKPD yang ada, ya. Ya, silakan mempresentasikan hasil kerjanya kamu. Ya, secara umum. Nanti di bagian akhir kita akan memberikan kesimpulan secara umum untuk
seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran ini. Tapi untuk sekarang Ibu minta kamu untuk mempresentasikan apa yang sudah kamu kerjakan di dalam LKPD-nya kamu ini. Oke, silakan. Ibu minta ya. Ya, silakan dari kelompok Jeniati. Yang pertama, nama unsur, magnesium, nomor atom 12, nomor massa 24, proton 12, elektron 12, neutron 12. Dari hasil tersebut, kita masukkan rumus nomor massanya ada nomor massa dari magnesium adalah 24 sama dengan nomor atom dari magnesium adalah 6. Nomor atom dari magnesium adalah 12 dan ditambah dengan jumlah neutron dari magnesium adalah 12 sama dengan jumlah proton adalah 12 ditambah dengan jumlah neutron adalah 12. Jadi 12 ditambah 12 atau jumlah proton tambah neutron adalah. Ya, oke, silakan selanjutnya. Selanjutnya adalah karbon. Karbon nomor atom adalah 6, nomor massa 12, proton 6, elektron 6, neutron 6. Lambang atom karbon 6 C12. Nomor massa dari karbon adalah 12. Nomor massa dari karbon adalah 12 sama dengan nomor atom 6 ditambah dengan jumlah neutron adalah 6 sama dengan jumlah proton adalah 6 ditambah dengan jumlah neutron adalah 6. Jadi 6 ditambah 6 adalah 12. Selanjutnya silikon, ya. Silikon Silakan presentasinya berlanjut ya tanpa Ibu perintah ya. Oke. selanjutnya adalah silikon. Nomor massa adalah 28. Nomor atom 14. Nomor atom 14 ditambah jumlah neutron adalah 14. Proton ditambah dengan jumlah neutron adalah bagaimana 14 ditambah 14 adalah sama dengan. Selanjutnya kalium. Kalium nomor atom nomor massa adalah 39. Nomor atom 19 ditambah jumlah neutron adalah 19 sama dengan jumlah proton 19 ditambah jumlah neutron adalah 19. Jadi 19 ditambah 19 adalah 38. Dari hasil tabel periodik adalah 39. Dari hasil tabel periodik adalah 39. Yang berikut adalah krypton. Krypton nomor massa adalah 84. Krypton nomor massa adalah 84. Nomor atom adalah 36. Jumlah proton adalah 36. Tambah jumlah neutron 36 ditambah 36 adalah 84. Selanjutnya perak. Perak nomor massa 108 sama dengan nomor atom 47. Jadi nomor atom ditambah dengan jumlah neutron 47 dan jumlah proton adalah 47 tambah jumlah neutron adalah 47 jadi 47 sama dengan 47. Baik, kami akan menjelaskan tentang yang pertama gambar model atom pada hasil LKPD yang ada. Model atom yang pertama adalah model atom Dalton yang paling sederhana dikemukakan oleh ilmuwan Inggris. Atau penemunya adalah John Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Model atom ini menggambarkan atom sebagai gejala yang tidak bermuatan. Yang kedua adalah model atom Thomson. Atom ini dikemukakan oleh Joseph John Thomson. Model atom ini berbentuk seperti roti bisnis. Hal ini dikarenakan atom
atom merupakan molar padat bermuatan positif dengan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut sebenarnya sama. Model atom ini dibuktikan dengan penulisan kosong menggunakan 9 karbon. Yang berikut adalah model atom Bohr. Model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernst Rutherford pada tahun 1913. Model atom ini dinyatakan terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron serta dikelilingi oleh elektron yang bersifat dari positif atau tingkat energi tertentu. Objek ini dikenal sebagai gluon. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari ibu. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Jenny dan teman-teman. Ya, silakan duduk. Ya, dari hasil presentasinya Jeniati dan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, jika ada yang mau bertanya, Ibu persilakan untuk bertanya dulu. Ya, mau tanya? Ya, Femi mau tanya yang mana, Femi? Oh ya, kalau berkaitan dengan teknis presentasi nanti sebentar baru Femi presentasi, Ibu kasih nilai ya, Femi dan teman-teman ya. Oke, Ibu berpikir Femi lagi bertanya tentang materi. Femi bertanya tentang teknis presentasi ya. Nanti Femi presentasi saja. Nanti Ibu nilai bagaimana Femi dan kawan-kawan mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, silakan. Kita beralih ke kelompok berikut. Ya, baca saja hasil presentasi yang ada. Ya, kamu kan mempresentasikan apa yang sudah kamu kerjakan, silakan. Baik, terima kasih untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama adalah menentukan nomor atom, nomor
atom Dalton yang paling sederhana dikemukakan oleh ilmuwan Inggris John Dalton antara 1803 sampai 1808. Model atom ini menggambarkan atom sebagai bola kejala yang tidak bermuatan. Yang kedua, model atom Thomson. Model atom ini adalah model atom Thomson. Atom ini ditemukan oleh Joseph John Thomson. Model atom ini berbentuk seperti roti kismis. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel-partikel elektron yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut. Yang ketiga, model atom Bohr. Model atom ini adalah model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr, Ernest Ruther Bohr pada tahun 1913. Model atom ini dinyatakan terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron serta dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya atau tingkat energi tertentu. Orbit ini dikenal sebagai orbit atom. Ya, oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk kasih semangat ke Esra dan kawan-kawan. Ya, oke. Terima kasih kalian sudah bisa melakukan kegiatan kolaborasi dengan baik di dalam kelompok. Ada beberapa hal yang Ibu mau perjelas lagi berkaitan dengan penentuan nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan neutron. Nah, Ibu mau menjelaskan di sini ya, bagaimana kita bisa menentukan proton, elektron, dan neutron itu sendiri. Nah, yang pertama Ibu sudah kasih tahu untuk menentukan proton dan nomor massa dan nomor atom itu sangat gampang. Pertama kita langsung lihat saja dalam tabel periodik. Jadi tabel periodik itu alat bantu untuk mempermudah kamu untuk menyelesaikan menentukan proton, elektron, dan neutron. Nah, sekarang Ibu mau kasih tunjuk ke kamu, ya, Ibu mau kasih tunjuk ke kamu bagaimana cara menentukan proton, elektron, dan neutron. Karena tadi hasil presentasinya semuanya bagus, tapi ada yang kurang, ya. Tapi tidak apa-apa, kamu sudah menunjukkan kolaborasi yang baik antar kelompok. Ibu mau tunjukkan, contohnya adalah unsur karbon. Unsur karbon dengan lambangnya adalah C, ya. Ya, C. Ya, Ibu minta Aditya untuk menentukan nomor massa dari atom karbon. Ya, nomor massa dari atom karbon Ibu tulis di bagian kanan ya. Nomor atomnya berapa? Ya. Ini penentuan nomor atom dan nomor massa ini sangat gampang. Karena sudah dibantu dari tabel periodik. Nah, yang diminta adalah bagaimana kamu lebih jeli lagi untuk menentukan proton, elektron, dan neutron. Ini Ibu kasih tanda nomor atom, nomor massa. Ya. Sekarang bagaimana menentukan proton, elektron, dan neutron. Ya, oke. Ibu minta Reva, perhatikan di buku halaman 60. Ya, buku halaman 60, petunjuk dalam kotak, nomor massa sama dengan jumlah proton tambah neutron. Nomor massa sama dengan jumlah proton tambah neutron. Nah, untuk karbon yang ada di tabel yang sudah ditentukan di bagian mana? Untuk karbon. Reva, yang sudah ditentukan hasilnya ada di mana? Di tabelnya itu. Nomor massa? Oke, nomor massanya berapa? Nomor massanya? Nomor atomnya? Ya, oke. Berarti nomor massa dan nomor atom memang sudah diketahui, tadi Ibu sudah jelaskan. Sekarang bagaimana kita menentukan proton, elektron, dan neutron? Perhatikan. Di situ dia bilang di buku halaman 60 dia bilang nomor massa sama dengan jumlah proton
tambah neutron. Nah, jumlah proton tambah neutron. Kalau jumlah proton tambah neutron itu tuh menghasilkan nomor massa, ya. Karena di buku jumlah proton tambah neutron belum diketahui, berarti kita lihat lagi. Nah, jumlah nomor atom itu sama dengan proton dan elektron. Perhatikan sini. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti jumlah protonnya itu berapa? Iya, berarti jumlah protonnya itu harus 6. Protonnya adalah 6 karena apa? Nomor atom sama dengan jumlah proton. Berarti jumlah proton sama dengan nomor atom. Nah, sedangkan yang teridentifikasi dalam tabel itu adalah nomor atom. Berarti protonnya itu harus 6 karena proton sama dengan nomor atom. Ya. Yang berikut untuk elektron. Di sini dia bilang jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya. Berarti elektron sama dengan 6. Ya. Ini mengacu pada rumus ini. Ini ada pada halaman 60. Ya. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan neutronnya ini? Neutronnya ini ditentukan dari hasil pengurangan antara nomor massa kurang nomor atom atau Z kurang A. Ya? Bisa? Ya. Nomor massanya adalah 12. Kurang nomor atom 6. 12 kurang 6 adalah ya. Ini maksud dari Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan, menentukan perhitungan jumlah proton, elektron, neutron, dan menentukan nomor massa dan nomor atom. Ya, ada yang masih belum mengerti? Ya, kalau begitu Ibu mau tanya lagi. Ibu mau tanya dulu untuk penyelesaian dari belerang. Berkelompok wajib mempertanggungjawabkan dengan menjawab bagaimana penyelesaian dari unsur belerang untuk bagian-bagian yang kosong, titik-titik yang kosong. Ya. Langsung saja Ibu tunjuk. Oke. Untuk belerang S ini nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan neutron. Mari silahkan Reva. Ya. Ini nama unsur ya. Silahkan Reva. Karena di sini sudah ada nomor atom. Oke. Nomor atomnya sudah ada 16 ya. Berarti berdasarkan ini. Silakan Reva. Ya. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya, jadi ini sebagai umpan balik bagaimana kamu mengerjakan hasil mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Jadi kamu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan. Apakah kamu sudah mengerti atau belum? Ya, Reva, nomor massa, ya, neutron
Kamu harus bisa menentukan dulu nomor massa. Sehingga kamu bisa menentukan neutron ya. Ada yang sepakat dengan Ibu, ada yang setuju dengan Ibu. Iya, supaya bisa menentukan nomor massa, ya. Bisa juga kamu langsung menentukan. Intinya kamu paham rumusnya dulu. Ya, paham aturannya. Ibu, ada yang bisa membantu Reva untuk nomor massa? Ya? Ya, dari mana 32? Ya? Kan nomor massanya belum diketahui. Di dalam buku belum diketahui ya, dalam tabel belum diketahui. Ya, oke. 16 tambah 16 ini dari mana? Poin apa di situ? Subpartikel apa? Iya, ini jumlah proton tambah neutron sama dengan nomor massa. Jadi nomor massa sama dengan proton tambah neutron. Makanya proton tambah neutron, oh neutronnya kamu belum ketemu. Kenapa kamu sudah bisa langsung menjawab? Ya. Coba bagaimana? Ya, harusnya neutronnya sudah terisi, Reva, karena di bukunya itu sudah terisi ya. Kenapa teman-teman tidak bisa mengoreksi? Isi dulu. Kamu harus bisa lebih aktif dalam kelompok. Ya. Ya, jadi yang diketahui Ibu bantu ya. Jadi yang diketahui dalam tabel periodik itu adalah nomor atom dan neutron. Ini yang harus kita ketahui lebih dulu. Nah, setelah kita ketahui, oh untuk menentukan nomor massa itu dari jumlah proton tambah neutron. Oh iya, sudah terdeteksi 16 tambah 16 ya. Oke, silakan. Ya, harusnya seperti itu ya. Sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Reva. Ya. Ada yang mau bertanya soal ini? Ada tidak? Ada yang mau bertanya soal ini? Ya, oke. Ibu persilahkan kamu kembali untuk memberikan kesimpulan secara umum. Kesimpulan secara umum. Ya. Ya. Ibu memberikan kesempatan kepada kamu untuk memberikan kesimpulan secara umum dari proses pembelajaran berkaitan dengan perkembangan teori atom. Ya, perkembangan teori atom, terus penentuan nomor atom, nomor massa, proton, elektron, dan neutron. Ibu tadi sudah bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok mana yang bisa mengerjakan dengan baik cara menentukan proton, elektron, neutron, nomor massa, dan nomor atom. Karena ada ada satu atau dua kelompok yang terlewati di beberapa poin di setiap unsur itu ya. Jadi Ibu berharap kamu bisa lebih giat lagi untuk belajar mencari informasi dengan sumber-sumber yang sudah tersedia itu ya. Oke. Kesimpulannya itu untuk menentukan nomor atom, nomor massa, nomor elektron, proton, elektron, neutron bisa diberikan kesimpulan dengan penulisan dan penjelasan ya. Bisa. Jadi kalau kamu tidak bisa membahasakan secara lisan, Ibu berikan kamu kesempatan untuk memberikan kesimpulannya itu dengan menuliskan hasil seperti yang tadi Reva dan siapa yang sudah lakukan? Reva dan Anjali ya? Ya. Ibu mau coba dulu. Ibu mau tes dulu untuk setiap orang ya. Untuk masing-masing ya. Yang berikut Ibu mau tahu kesimpulan dari Egla bagaimana menentukan nomor massa, nomor atom, proton, elektron, dan neutron ya. Mari Egla. Ada penghapus. Ya. Boleh dihapus dulu. Ya. Ya, oke. Kesimpulan yang Ibu minta, kalau kamu tidak bisa menjelaskan secara lisan, kamu boleh memberikan kesimpulannya
Ya, kamu boleh memberikan kesimpulannya dengan menuliskan di papan dan kamu bisa sampaikan cara perhitungannya seperti apa. Ya, oke. Untuk kalium ya, untuk kalium. Jadi ibu berharap kamu belajar itu tidak berpatokan pada buku. Kalau teorinya kamu tahu dengan jelas, kamu bisa mengoreksi apa yang kamu kerjakan dengan benar. Oke. Ya, oke, silahkan ya. Ibu hanya bantu menuliskan tabelnya saja, tapi anak-anak yang akan menuliskan nama unsur dan apa-apa yang sudah terdeteksi di dalam tabel itu sendiri. Ya, untuk unsur kalium yang terdeteksi itu Egla isi. Egla langsung isi kalium. Yang terdeteksi itu adalah ada pada nomor massa 39. Protonnya itu 19. Nah, yang lainnya, yang tersisa itu adalah titik-titik. Egla isi dulu titik-titik. Ya, maksudnya Ibu Egla isi titik-titik nih. Ibu Egla jelaskan dulu dari mana datangnya 19 ini. Ya, jadi tidak langsung mengisi. Ya, ini sebagai umpan balik, tapi Ibu sambil mengoreksi apa yang kamu kerjakan. Ya. Baik, dari unsur kalium ini nomor atomnya adalah 19. Jadi nomor atom sama dengan proton sama dengan neutron. Jadi nomor atom sama dengan proton, berarti di sini juga hasilnya 19. Lanjut, ya silakan lanjut. Nanti Ibu koreksi, nanti Ibu minta teman-teman untuk berikan sanggahan. Ya, Ibu bantu ya. Nanti ya. Nomor atom tadi dihapus. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan elektron. Nah, sekarang nomor massa sama dengan proton tambah neutron. Nah, dari sini Egla bisa mengidentifikasi untuk menentukan poin-poin yang ada di sini. Yang tadi kosong yang mana, Egla? Ibu benarkan dulu. Nomor massa dan proton ya. Ya. Ya, oke. Silakan. Dari sini, ini umpan balik ya. Kamu juga harus bisa paham. Ya, oke. Silakan. Ya, Egla. Ibu bantu ya. Ibu bantu kamu untuk mengarahkan kamu. Oke, Egla. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sekarang kita lihat. Proton bernilai kan? Ya. Proton di sini dia bilang jumlah proton sama dengan elektron. Berarti elektron bernilai berapa? Ya? Oke, silakan tulis. Nah, sekarang yang berikut, yang belum diketahui adalah nomor atom. Kita perhatikan di sini, semua perhatikan ya. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti nomor atom itu bernilai berapa? 19. Ya. 19. Proton sudah diketahui, elektron oke. Sekarang kita lihat, yang belum diketahui adalah neutron. Neutron sama dengan, Ibu tadi sudah berikan catatan di bawah. Neutron sama dengan nomor massa kurang nomor atom atau A kurang Z. Ya, Z kurang A, Z kurang A. Ya, berarti neutron sama dengan 19. Ya, cakar saja dulu. Kalau memang kamu ragu, cakar dulu.
kurang 19. Nomor massa kurang nomor atom. Ibu mau buktikan dulu karena tadi ada beberapa orang yang menjawab soalnya itu kurang tepat. Iya. Jadi tidak berpatokan pada hasil jawaban yang menurut kamu kalau salah ya benarkan. Bukan kamu pakai saja jawabannya. Ya. Ya oke. Egla, kamu boleh hitung. Ini hitungannya sangat sederhana tapi Ibu mau pembuktian. Jadi silakan. Ya, benar? Coba, kau buktikan dulu. 20 tambah 19. Apakah 39 benar? 20 tambah 19, 39? Benar tidak? 20 tambah 19, 39. Jawaban yang benar apa? Neutronnya harus berapa? Neutron nomor massa kurang nomor atom. Berarti nomor massanya 39. 39 kurang 19 berapa? Ya? Iya, jawaban yang benar adalah 20. Kenapa tidak ada yang berani benarkan? Seharusnya kamu bisa menyangga teman-teman untuk menyelesaikan ini. Ya. Oke? Bisa? Ya, oke. Ini Ibu berikan umpan balik kepada kamu dengan cara kamu juga bisa menyelesaikan soal-soal yang ada. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya. Ya, oke. Sekarang Ibu minta kamu satu orang perwakilan untuk memberikan kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan kegiatan ini. Ya. Ibu minta kamu untuk silahkan duduk Egla, terima kasih ya. Ya, terima kasih sudah membantu Ibu menyelesaikan. Ini kasih tepuk tangan dulu untuk Egla, kasih semangat. Oke. Ya, kita ice breaking satu kali lagi untuk masuk ke dalam kesimpulan. Ya, ice breaking satu kali lagi. Ya, supaya bisa memacu semangat dan motivasinya kamu. Karena Ibu pikir sudah siang, jadi kamu sudah mulai lelah. Tapi Ibu harap semangat belajarnya tetap ada ya. Clue-nya masih sama, ice breaking-nya tepuk 1 sampai tepuk 5. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya, Ibu berikan kesempatan ke kamu untuk memberikan kesimpulan secara umum. Ya, kesimpulan sebelumnya itu tadi kesimpulan hasil analisa elaborasi kegiatan kamu berdiskusi. Tapi ini adalah kesimpulan secara umum. Ya, kesimpulan secara umum bagaimana kamu memahami pembelajaran teori atom, perkembangan teori atom, dan struktur atom. Ya, oke, silakan. Ya, silakan. Kesimpulan secara umum yang kamu ingat. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, simpulan secara umum ya, simpulan dan rangkuman secara umum ya. Ya, dari apa yang kamu dapat, yang kamu tuliskan dalam LKPD, yang kamu pahami dari tadi Ibu jelaskan itu bisa menjadi simpulan, ya. Rangkuman sekaligus simpulan ya. Jadi rangkuman materinya apa tentang perkembangan teori atom dan struktur atom tersebut. Nah, struktur atom itu pada intinya ini, perhatikan sini dulu. Pada intinya struktur atom yang kita pelajari itu di dalam atom, ada struktur atom subpartikel yang namanya proton, elektron, dan neutron. Di mana atom itu mempunyai nomor massa dan nomor atom ya. Ibu pikir ini hal yang sederhana. Semoga kamu bisa pahami apa yang kita sudah jelaskan ya. Silakan berikan rangkuman dalam bentuk lisan dan kesimpulan. Rangkuman sekaligus kesimpulan. Ya. Satu-satu kelompok ya. Berkelompok.
Silakan, Ibu pikir rangkumannya itu sudah ada pada hasil pengerjaannya kamu. Kamu tinggal sampaikan saja. Hasil rangkumannya kamu adalah hasil simpulannya kamu. Karena tidak berbeda jauh rangkumannya itu pasti berkaitan dengan materi yang kita pelajari tadi. Ya, silakan. Dari Femi, kelompoknya Femi. Ya, kalau kelompok Femi belum siap, Ibu persilahkan kelompoknya Jeniati. Ya, silakan. Penyampaian rangkuman dan simpulannya itu bisa diperbesar suaranya ya, ya supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Lebih kuat lagi Aditya. Baik, saya membaca kesimpulan dari kelompok 1. Menurut kami, untuk mengetahui perkembangan teori atom, struktur atom, ada subpartikel yaitu elektron, proton, dan neutron. Nomor massa dan nomor atom. Ya, selesai. Itu rangkuman. Ya, oke. Yang berikut, Reva, silakan. Silakan Reva. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kami kelompok 2 tentang hasil pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa ada pendapat-pendapat dari para tokoh tentang atom yang ada yang bermuatan positif dengan partikel negatif elektron, positif yaitu proton yang tersebar di dalam atom. Selain itu muatan positif dan negatif ada pada atom tersebut dengan jumlah yang sama. Atom yang mengandung proton dan neutron serta dikelilingi oleh elektron yang berputar di dalam orbit atom. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa di dalam atom terdapat partikel-partikel yaitu nomor massa, nomor atom, nomor massa, nomor proton, jumlah elektron dan neutron. Ya, oke. Silakan Reva, baca saja